Saham di bidang sektor teknologi dan komunikasi yang berpeluang naik di tahun 2021 ini. Dalam riset yang coba saya lakukan, saya amati ada beberapa saham berpeluang untuk naik sesuai dengan situasi ekonomi pada tahun 2021. Saya coba mengamati sekarang di daftar saham yang ada di Haki Saham IDX di bagian stock screener. Di sini dinampakkan bahwa ada potensi saham yang akan bagus untuk kita tradingkan atau untuk diinvestasikan keesokan harinya. Salah satu yang saya amati di saham ini sebagai saham yang potensi yaitu saham Friend dan saham PTSN. Kedua-duanya bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi. Mengapa saham Friend dan saham PTSN berpeluang untuk menjadi saham yang potensi naik di tahun 2021? Dengan data yang ada di stock analyzer di Haki Saham IDX, dalam pergerakan beberapa hari ini saya mengamati bahwa saham Friend mengalami peningkatan harga yang stabil. Di sini sesuai data yang ada di stock analyzer Haki Saham IDX, saham dengan kode saham Friend mempunyai average rata-rata 52 minggu 83 di harga 83, dan harga tertinggi dalam 52 minggu ini di harga 168. Harga terendah dalam 52 minggu ini di 51. Sementara Friend dengan data-data sebagai fundamentalnya yaitu di PBV berada di angka 3,13 untuk harga saat ini, yaitu di harga 126. Kemudian pernya minus karena Friend ini masih belum beruntung alias merugi, dan their debt equity ratio sebanyak 2,29. ROA dan ROE minus. Dan sebagai catatan, Friend ini di sini kita lihat bahwa sebagai broker yang sejak awal 2021 yang menjadi bandar di saham Friend ini yaitu PD atau Indo Primer dengan nilai transaksi bersih sekitar 222 miliar dengan harga rata-rata belinya berada di 88. Friend masuk ke dalam daftar saham yang bergerak di bidang infrastruktur. Kemudian kita amati dari data grafik saham Friend pada hari ini, yaitu 21 sampai tanggal terakhir 21 bulan 6 2021. Sinyal belly adalah tetap belly di dalam saham Friend ini. Di dalam stock analyzer, sinyal belly sudah dikeluarkan sejak tanggal 14 bulan 6, 7 hari yang lalu, ketika harganya 85. Sejak sinyal tersebut dikeluarkan, Friend telah naik menjadi 46,78%. Jadi disarankan dalam Friend ini supaya tetap belly. Kemudian kita lihat juga di data stock analyzer yang menggambarkan data secara teknikal dan fundamentalnya. Friend berada di atas MA 150 dan MA 200. Kemudian MA 50 di atas MA 150 dan MA 200. Ini plus. Harga di atas MA 50.
dan harga dalam minimal 30% di bawah harga 52 minggu sebelumnya. Ini yang plus di bidang teknikal saham friend. Kemudian di bidang fundamentalnya friend ini harga rata-rata tahunannya di atas harga rata-rata industri yang ada. Itu plus. Kemudian EPS earning per sahamnya 1 tahun yang lalu di atas harga rata-rata harga EPS saham yang sama tahun tersebut. Kemudian sales di atas 10%, EPS earning per share di atas 10%, dan 5 tahun penjualan tumbuh di atas 20%. Berarti secara fundamental friend ini walaupun sahamnya masih berugi, mempunyai peluang untuk menjadi saham yang akan berkembang ke depannya. Saya lihat bahwa di friend sebagai di bidang saham telekomunikasi adalah satu-satunya saham yang harga kalau dari segi mungkin di bidang PBV udah mendekati harga saham telekomunikasi yang lain. Cuma kebanyakan para penyuka dalam bidang saham suka dengan harga yang rendah. Saat ini friend masih berada di harga 126. Berarti peluang friend untuk menjadi saham yang akan naik di sini sangat berpeluang, dimana dibalik kelemahan friend ada tersimpan bahwa friend adalah produk yang secara keuangan walaupun masih merugi, tapi friend ini menyimpan potensi yang cukup dalam. Saya contohkan di sini mengapa saya mengamati friend sebagai saham teknologi dan komunikasi. Saya ambil data-data dari Google Chrome bahwa saham friend memiliki kerjasama dengan berbagai sektor telekomunikasi di bidang HP, di mana HP-HP ini sedang naik daun dan sedang menanjak di mata konsumen di Indonesia. Contoh, ini data dari Smartfren yang menjalin kerjasama dengan Oppo A15. Dapatkan kartu gratis perdana khusus Oppo dengan bonus kuota 384 GB selama 20 bulan. Berarti ini kuota Smartfren. Smartfren berarti cerdas dalam menanggapi peluang bisnis. Contoh dengan Oppo A15 ini. Lihat juga di bidang Oppo. Kemudian saya lihat di Smartfren ini juga menjalin kerjasama dengan Xiaomi. Smartfren bundling Redmi 8A Pro dengan kuota data 41 GB. Berarti HP Xiaomi yang cukup terkenal ini juga menjalin kerjasama dengan Smartfren. Lalu dengan produk lain yaitu seperti Vivo. Vivo saya lihat di sini. Ini Vivo Y20 dengan Smartfren. Ya, Smartfren pun menjalin kerjasama dengan Vivo sebagai produk paling laris di Indonesia di bidang HP. Berarti potensi Smartfren menjalin kerjasama dengan beberapa produk HP terkenal ini adalah suatu sistem atau strategi Smartfren untuk meraup pangsa pasar di Indonesia yang sangat luas, apalagi dengan kemajuan di bidang era teknologi sekarang. Smartfren sebagai produk yang dari perusahaan Sinar. Kalau diamati perusahaan Sinarmas ini
adalah perusahaan besar yang ada di Indonesia. Contoh saya lihat dari data yang ada di Stockbit, Indah Kiat. Nah, perusahaan Indah Kiat ini, Indah Kiat apa KP Tekim ya, Tekim, pabrik kertas Ciwi Kimia. Tekim dan Indah Kiat adalah pabrik bidang kertas yang sangat terkenal karena memproduksi kertas yang dikirim ke berbagai negara di belahan dunia. Pabrik kertas Ciwi Kimia ini telah lama kita dengar dan mempunyai produksi besar serta berpeluang dan bergerak di bidang ekspor barang baku, yaitu kertas. Sebagai orang yang mengamati saham, kita tahu bahwa Tekim dan INKP adalah perusahaan yang bukan perusahaan abal-abal. Jadi Sinarmas memiliki beberapa kita lihat di data tentang perusahaan Sinarmas. Beberapa pilar usaha, yaitu di bidang kertas, di bidang teknologi, dan berbagai bidang lain, di bidang sawit. Dengan begitu Sinarmas menjadikan Smartfren ini atau Fren sebagai perusahaannya yang penopang seluruh bisnis lainnya, karena sektor teknologi dan komunikasi ini akan menjalin hubungan antar sektor lain yang bisa menjadi suatu semacam panah atau mata rantai yang saling mengaitkan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Inilah data yang membuat saya sangat begitu potensikan Smartfren sekarang, yaitu bahwa Smartfren ini telah menjadi triple hat-trick. Kalau di sepak bola 3 kali hat-trick. Artinya dari tanggal 9 bulan 6 sampai 21 bulan 6, Smartfren mengalami kenaikan harga terus atau minimal. Smartfren ini tidak pernah berada dalam kondisi merah atau penurunan harga. Sebagai tambahan data, diamati dari Mandiri Sekuritas, MOS Mandiri Sekuritas, tentang saham Fren ini. Dilihat dari grafik harian, grafiknya sangat cantik, dimana kenaikan bertahap dan tidak langsung tinggi. Jadi saham Fren walaupun volumenya berkurang dalam 2 hari terakhir ini, tapi saham Fren tetap naik. Indikasi ini menandakan masih ada peluang saham Fren untuk naik dalam beberapa waktu ke depan. Dari data foreign flow di MOS Mandiri Sekuritas, di sini masih biru warnanya, dimana dalam sejak tanggal 20 bulan 5 2021 sampai tanggal 21, berarti sudah sebulan, saham Fren ini selalu diakumulasi asing. Walaupun dengan ada net sell dari asing, cuma dihitung dari persentase net buy dan net sell-nya lebih tinggi net buy dari asing. Kemudian dari data yang ada di IPOT Indo Primer, pada hari ini pada hari Senin 21 Juni 2021, ada broker KZ
CS, YJ, RF, dan YU. Terutama broker KZ, CS mengakumulasi saham friend ini. Broker KZ dan CS mengakumulasi friend di harga 123 dan 122. Jadi dilihat juga dari data RTI bisnis, saham friend ini menerbitkan waran sebanyak seharga 100 dengan rasio waran 1:1, yang dimulai ada 2 waran, yaitu yang pertama waran friend ini akan berakhir pada bulan 11 2021. Kemudian yang kedua akan berakhir pada bulan bulan 4 tahun 2026. Harga waran ini adalah Rp100. Kalau dilihat harga waran friend sekarang di harga 61. Berarti kalau harga waran ditambah dengan 161, kemungkinan besar friend bisa ke angka 161. Itu dari sisi hitung-hitungan waran, tergantung bagaimana bandar atau playmaker sahamnya dalam mengatur pergerakan harga. Dan yang poin penting saat ini, saya mengamati potensi saham di bidang sektor teknologi dan komunikasi pada tahun 2021 ini, bahwa friend memenangkan lelang frekuensi 5G, di mana secara resmi Telkomsel dan Smartfren ini telah menang lelang frekuensi 5G untuk saat ini sebagai 2 operator besar. Dari sisi inilah mungkin kalau dilihat para bandar sibuk mengakumulasi friend saat ini. Dan satu lagi, di berita yang ada, ternyata Smartfren dan Realme uji coba jaringan 5G. Realme sebagai pasar smartphone yang banyak dipakai para gaming atau anak-anak muda sekarang untuk main game, memiliki potensi besar dalam bidang penjualan, menjalin kerjasama di bidang jaringan 5G dengan Smartfren. Potensi ini kalau dilihat secara peluang menggambarkan Smartfren walaupun perusahaan masih merugi, tapi memiliki potensi besar untuk keuntungan di masa depan.